Assalamualaikum. Saya ini dari kampus Politeknik Negeri Medan dan saya memiliki jurusan Teknik Komputer dan juga Informatika. Dan saya prodi Manajemen Informatika. Yang dimana manajemen ini pada tahun ini adalah prodi yang unggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi atau satu mata kuliah tentang logika matematika. Tetapi saya belum membahas satu materi, yaitu tentang apa sih yang saya akan bahas. Lihat video selanjutnya. Nah, di sini saya akan bahas tentang validitas argumen yang terdapat pada 3 bagian. Dan apa sih 3 bagian itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu validitas argumen. Validitas argumen memiliki 3 bagian yang dimana memiliki struktur yang berbeda dan arti yang berbeda. Pada argumen ini memiliki satu premis dan juga premis 2 atau premis 1 maupun premis 2 dan juga kesimpulan. Nah, pada 3 ini yang satu itu ada memiliki premis mayor dan juga premis minor. Apa sih yang memiliki bedanya premis 1, premis 2 sama premis mayor dan juga premis minor? Nah, yang memakai premis 1 dan premis 2 itu adalah bagian dari modus ponens. Apa sih struktur modus ponens? Struktur modus ponens itu premis satunya jika A maka B. A sama dengan B. Lalu premis 2-nya A ini bakalan terjadi. Nah, kalau A ini bakalan terjadi, jadi kesimpulannya B juga bakalan terjadi. Itu sama kayak ini A. A ini masih tertutup. A itu sama dengan B, sama-sama tertutup. Jadi di premis kedua A ini terbuka. Jadi hasilnya kalau di premis kedua A terbuka, berarti B ini harus terbuka. Jadi mereka sama-sama benar. Benar A, B juga bakalan benar. Apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menerapkan 3 contoh. Yaitu yang pertama, kalau aku lama bangun atau lama tidur, pasti aku telat ke sekolah. Aku lama bangun, aku telat sekolah. Aku di premis kedua A ini terbuka atau A ini terjadi. Aku lama bangun, berarti hasilnya B ini bakalan terbuka. Tadi B ini tertutup. Kalau aku lama bangun, pasti aku telat sekolah. Jadi kesimpulannya kalau B ini terbuka, berarti aku terjadi terlambat sekolah. Jadi di premis 1, kalau aku lama bangun, berarti aku telat sekolah. Di premis kedua, aku lama bangun, berarti kesimpulannya aku telat sekolah. Itulah contoh sederhananya. Contoh yang kedua, aku minum kopi, mataku pasti melek. Ternyata aku minum kopi, berarti jawabannya atau hasilnya aku melek. Jadi kalau aku melek, berarti aku minum kopi. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, aku nonton Korea, pasti aku baper. Wajar dong, kita cewek-cewek nonton drama Korea baper. Nah, di sini aku nonton Korea, aku baper. Di premis kedua, aku baper. Aku nih baper atau aku nih nonton Korea. Berarti hasilnya aku baper karena aku nonton Korea, aku baper. Jadi sama-sama terjadi, berhubungan erat. Oke? Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu modus tollens. Apa sih struktur modus tollens? Modus tollens itu hampir sama modus ponens, tetapi bedanya itu di modus tollens premis pertama jika A maka B. Di modus ponens jika A juga sama maka B. Tetapi di modus tollens ini pada premis kedua B ini tidak terjadi. Ini B ini tetap tertutup. Maka kalau B tertutup, A itu pasti juga tertutup. Oke. Ingat, premis pertama pada tollens itu A sama dengan B. Mereka itu sama-sama tertutup. Tapi pada premis kedua, B ini tetap tertutup ataupun B ini tidak terjadi. Maka
Karena mereka berhubungan, kalau B tidak terjadi, A juga bakalan tidak terjadi. Jadi sama-sama berhubungan. Oke, masuk contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menerapkan 3 contoh tersebut juga. Yang pertama, pada contoh pertama itu, kalau hujan turun, A. Hujan turun. Di B, jalanan pasti basah. Ingat, toleransi itu B tidak terjadi. Jadi, pada premis kedua, di modus toleransi, jalanan tidak basah. Karena premis kedua itu tidak terjadi, B itu tidak terjadi, berarti jalanan tidak basah. Maka hasilnya itu, karena B berhubungan dengan A sama-sama, jadi hasilnya itu hujan tidak turun. Kenapa hujan tidak turun? Karena jalanan tidak basah. Oke, paham kan? Kita masuk contoh yang kedua. Kalau ada pesawat, kita bisa pergi ke Korea. Ini pesawat, ini Korea. Kemanapun bebas sih, bukan hanya Korea. Asal kita punya pesawat, kalau nggak punya pesawat berarti kita punya uang. Nah, tetapi kita tetap di Indonesia, kita nggak bisa pergi ke Korea. Kenapa tidak bisa pergi? Kan ini kan berhubungan, B ini berhubungan dengan A. Tidak bisa pergi, makin tertutup. Oke, biar lebih simpelnya, maka A ini kan belum tertutup karena mereka itu A sama dengan B, jadi B sama dengan A. Mana ini biar bisa tertutup? Berarti A tadi itu jika ada pesawat kita bisa pergi. Berarti biar ini tertutup, biar ini nggak terjadi, kita tidak punya pesawat. Jadi sama-sama berhubungan. Oke, contoh yang ketiga. Kalau aku makan sate pasti ada tusuk satenya. Tetapi aku tidak punya tusuk sate. Berarti kalau aku tidak punya tusuk sate, aku gak makan sate lah. Dan sama-sama berhubungan. Karena struktur toleransi ini, premis pertama itu A sama dengan B, namun premis kedua B itu tidak terjadi. Berarti hasilnya A itu tidak terjadi. Masuk ke bagian 3. Bagian 3 itu apa sih? Yaitu silogisme argumen. Ini yang berbeda dari yang dua tersebut. Kenapa berbeda? Karena premisnya ini menggunakan premis mayor dan juga premis minor. Nah, kesimpulannya juga berbeda. Apa sih bedanya? Di strukturnya ini, premis mayor ini A itu B, A sama dengan B. Premis minor itu A sama dengan B, hasilnya C. Jadi di premis minor C itu sama dengan A. Karena di premis minor mendapatkan hal yang baru. Hal yang baru ini C kita bikin. Lalu C ini kembali ke A. Lalu kesimpulannya itu C ini kembali lagi ke B. Agak ribet sih kalau pakai A, B, A, B. Jadi kita masukkan ke contoh kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya seperti ini. Ini A. A ini aku main game terus. Lalu B ini B. Kalau aku main game terus, aku jadi lupa waktu. Nah, kalau aku lupa waktu, aku lupa ngerjakan tugas. Tugas ini atau PR ini C. Ingat, premis mayor A itu sama dengan B. Premis minor itu B itu sama dengan C. Ya, B itu sama dengan C. Di kesimpulan C itu adalah A. Oke, ingat. Jadi A ini aku main game terus. B ini aku lupa waktu. C ini aku lupa ngerjakan PR. Nah, ingat tadi strukturnya A itu ke B. B itu di premis kedua itu C itu ke B. Lalu di hasilnya C itu kembali ke A. Nah, berarti hasilnya dari aku lupa waktu, aku main game terus aku lupa waktu. Di premis keduanya, karena lupa waktu, aku lupa ngerjakan tugas. Jadi, di kesimpulannya, kalau aku main game terus, aku lupa ngerjain tugas. Agak ribet sih sedikit. Nah, yang contoh keduanya lagi. Kalau aku rajin menabung, uangku pasti banyak. Benar kan? Nah, kalau uangku banyak, aku pasti bisa beli HP.
Kalau aku biar bisa beli HP, berarti aku harus menabung, gitu lebih mudahnya. Terus yang terakhir, contoh terakhir biar lebih paham. Aku sering latihan basket. Ini aku sering latihan basket. Nah, di B ini karena latihan basket, aku jago main. Oke. Nah, masuk kita ke C. Karena aku jago main, aku dipilih perwakilan dari sekolah. Oke. Nah, di kesimpulannya, kalau aku dipilih dari kenapa aku dipilih dari perwakilan sekolah? Karena aku jago main. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang modus ponens, modus tollens, dan juga siliogisme argumens. Itu sangat mudah kali kita hafal karena itu bermain logika kita. Jika logika kita berjalan dengan lancar, pasti kita dapat memahaminya. Karena itu sangatlah mudah. Sebelum saya menutup tentang materi saya maupun penjelasan singkat saya memiliki dua pantun. Apa sih pantun itu? Jalan-jalan. Jika tidak B, maka tidak A. Kata modus tollens itu jelas. Tapi kalau kamu nggak balas WA, aku anggap aja kamu menunjukkan jodohku yang pas. Anjay, walaupun garing. Apa? Pantun yang kedua, logika mengajarkan kita berpikir lurus. Tapi hidup mahasiswa harus berbelok-belok agar waras dong. Jangan dong karena tugas banyak jadi dirimu tidak waras. Kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk hidup membutuhkan refreshing diri, refreshing otak agar kita bisa dapat menerima semua yang terjadi, menerima semua keadaan yang kita alami. Oke, jangan sampai stres ya karena banyak tugas. Sekian dari presentasi saya, maupun tidak jelas, singkat jelas di kalian. Jadi semoga bermanfaat materi saya buat kalian. Jika kurang paham, maka tonton ulang videonya biar lebih paham lagi. Mungkin memang cara saya salah, saya minta maaf. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.